Ballighu anni walau ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, nikmat, karunia yang banyak sekali yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan berbagai macam aktivitas ibadah, yang mana dengan kita memperbanyak amal ibadah sehingga kita bisa memperbanyak amal soleh dan menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul hisab kelak. Dan kita memohon dan berharap kepada Allah Ta'ala semoga amal ibadah kita semuanya diterima. Terutama sekarang kan kita berada di bulan Ramadan, yang mana seluruh amal ibadah kita ketika kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kita kali ini kita akan membahas tema salah satu bentuk perbuatan syirik yang boleh jadi di antara teman-teman belum mengetahui kalau hal ini adalah merupakan perbuatan syirik. Jadi tema kita pada video kali ini adalah tamimah. Ya, tamimah atau bahasa Indonesianya terjemahan yang mudah itu adalah jimat. Jadi yang akan kita bahas adalah hukum memakai jimat. Nah, sebelum kita berbicara tentang hukum memakai jimat, jadi yang pertama, apa itu tamaim atau apa itu tamimah? Apa definisi tamimah? Jadi tamimah adalah ma yu'alliqu 'alal aulad min kharazatin aw 'idhamin wa nahwi dzalika lidaf'il 'ain, ya. Sumiyat tamimatan li'atiqadihim annahum yatim. Ya. Jadi tamimah atau jimat itu adalah ma yu'alliqu 'alal aulad, yang biasanya digantung kepada anak kecil, ya, mungkin dikalungkan atau ditaruh di lengannya atau di tangannya sebagai gelang. Ma yu'alliqu 'alal aulad min kharazatin, entah itu dari manik-manik, aw idhamin atau dari tulang, wa nahwi dzalik atau yang semisal dengan itu, lidaf'il ain, untuk menolak atau mencegah ain. Ya. Ain ini adalah semacam apa ya, pandangan mata dengki seorang yang bisa menyebabkan kita terkena mudarat. Ya. Jadi memang anak-anak kecil itu, orang zaman dulu ya, terutama orang Arab itu menggunakan tamimah, ya, jimat penangkal ain itu, karena ketika orang misalnya melihat ada anak kecil, mungkin terlihat lucu, cantik, ganteng, kemudian mungkin yang melihat ini adalah orang yang sudah bertahun-tahun dia tidak memiliki anak, dia pandang si anak itu dengan rasa dengki, ya, iri, disertai hati yang kotor, maka bisa si anak ini mendapatkan madarat, ya, berupa dia terkena penyakit ain. Sehingga si anak ini mungkin sakit atau bahkan bisa sampai meninggal, ya, disebabkan ain ini. Jadi memang ain ini bahaya. Untuk beberapa kasus, ya, yang ekstrim, bahkan ketika ada orang misalnya melihat sebuah rumah, ya, rumah mewah bagus, kemudian dilihat oleh orang yang memiliki penyakit ain ini, pandangan dengki ini dengan pandangan jahat atau pandangan disertai kedengkian, bisa-bisa itu rumah yang tadinya dilihat itu bisa langsung terbakar. Untuk beberapa kasus bisa sampai seperti itu. Misalnya ada orang memiliki kecerdasan, memiliki hafalan yang kuat, kemudian ada orang yang melihatnya dengan pandangan ain, tiba-tiba hafalannya hilang. Ini bisa seperti itu juga. Nah, apakah hanya sebatas untuk menolak ain saja? Jadi secara umum, ya, secara umum atau hakikatnya, tamimah atau jimat ini adalah sesuatu yang dipakai atau disimpan
dan diyakini bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak madorot atau menolak bahaya. Itu saja prinsipnya. Ya, jadi jimat itu atau sesuatu benda bisa dikatakan jimat itu ketika disimpan atau digantung atau dipakai dengan keyakinan bahwa si benda ini bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak bahaya. Misalnya untuk penglaris taruhlah, atau untuk menarik lawan jenis, atau untuk menolak bahaya, atau untuk keselamatan, untuk kekebalan dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi definisi tamimah atau jimat adalah sesuatu yang dipakai dengan keyakinan ya bisa mendatangkan manfaat atau menolak madorot. Itu sudah yang paling mudah definisi dari tamimah. Nah, sekarang hukum memakai tamimah atau hukum memakai jimat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man 'allaqat tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang memakai tamimah, memakai jimat, faqad asyrak, maka dia telah berbuat syirik, dia telah menyekutukan Allah. Jadi jelas ya, ini hukumnya adalah syirik. Dilarang karena ini perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal ini pernah ya terjadi di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mendapati ada seseorang laki-laki yang dia memakai gelang yang terbuat dari kuningan. Ya. Kemudian Nabi bertanya, "Mahadhihi?" Apa ini? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. "Minal wahinah," kata orang tadi, "untuk penangkal penyakit," gitulah. Jadi dia memakai gelang itu dengan keyakinan bisa menangkalkan bisa menolak penyakit atau menangkal penyakit. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma innaha la taziduka illa wahnan in bidha anka." Lepaskan itu karena itu hanya menambah kelemahan pada dirimu. Ya, kemudian Nabi melanjutkan, "Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan." Ya, karena sesungguhnya kalau misalnya kamu mati dalam keadaan kamu masih memakai benda seperti itu, ma aflahta abadan, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya. Jadi jelas ya bahwa ini adalah perbuatan syirik, dan kalau misalnya kita mati dalam keadaan masih memakai benda-benda seperti itu, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maaflah ta'abadan, kamu tidak akan beruntung. Ya, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Nah, apalagi kalau misalnya jimat itu ditanam di dalam tubuh. Susuk misalnya, itu kan ditanam dalam tubuh. Ya, harus dikeluarkan. Makanya jangan pakai benda-benda seperti ini ya. Entah itu untuk kecantikan atau untuk menarik lawan jenis atau untuk dan lain sebagainya lah, tujuan-tujuan duniawi. Kemudian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa yang mengaitkan sesuatu atau memakai jimat, wukila ilaih, maka dia akan bergantung kepadanya. Ya, makanya pada hadis sebelumnya kan Nabi mengatakan, la taziduka illa wahnan. Ketika kita memakai jimat, tidaklah menambah pada diri kita melainkan kelemahan. Jadi kita tambah lemah. Walaupun tujuan kita memakai jimat itu untuk memberi kita kekuatan, taruhlah, justru akan menjadikan kita semakin lemah. Contohnya, misalnya ada orang biasa bawa jimat kemana-mana, dia merasa hatinya tenang, ya kan? Karena apa? Dia meyakini bahwa jimat yang dia pakai ini bisa menolak bahaya. Nah, ketika jimatnya ini ketinggalan, wah, dia bakalan apa? Ya, bakalan was-was, khawatir. Kenapa? Takut kenapa-napa. Ya, ini menunjukkan apa? Dia tambah lemah dengan memakai jimat tersebut. Coba bedakan dengan orang yang bertauhid kepada Allah. Dia hanya bertawakal kepada Allah, menyandarkan semuanya hanya kepada Allah. Karena pada hakikatnya tidak ada makhluk di muka bumi ini yang bisa memberi madorot kepada kita, melainkan kalau Allah izinkan. Kalau Allah nggak izinkan kan nggak bisa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah, kan gitu. Jadi orang yang bertauhid itu kemana-mana tenang karena dia senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia butuhkan cuma tawakal dan doa saja.
doa, ketika dia berpergian dia berdoa, ketika dia keluar rumah dia berdoa, ketika dia masuk ke dalam kamar mandi dia berdoa. Itu saja cukup orang yang bertauhid. Tidak butuh jimat, tidak butuh benda-benda pusaka. Nah, bentuk-bentuk jimat ini macam-macam ya. Ada yang berbentuk tadi, ada yang kerang, ada yang batu, ada yang tulang, ada yang benda-benda pusaka, keris, kujang dan lain sebagainya. Ada juga yang berbentuk jenglot misalnya, ada orang punya jenglot, ada yang buluh perindu lah, apalagi tuh macam-macam pokoknya, jarum lah, itu macam-macam bentuknya. Nah, tadi saya nyinggung keris dan kujang. Sebetulnya benda-benda tersebut, benda-benda yang saya sebutkan tadi, nggak ada larangan bagi kita untuk menyimpan. Kalau misalnya memang ini ada nilai seninya, taruhlah keris ya, itu kan benda, itu kan ya senjata ya. Dan itu juga ada nilai seninya. Kalau misalnya disimpan atau dipakai, kalau misalnya dia senang dengan keris disimpan tanpa meyakini bahwa si keris ini bertuah atau bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak madorot, maka ya sah-sah aja ketika dia menyimpan keris dan lain sebagainya. Tapi catatannya yaitu dia tidak boleh sekali-kali meyakini atau berkeyakinan bahwa si keris ini bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya untuk dirinya, nggak boleh. Kalau misalnya hanya dari segi seninya saja, maka ya boleh-boleh saja. Yang penting seninya dalam arti yang masih sesuai dengan syariat. Contohnya misalnya ukiran yang terdapat di dalam keris tersebut bukan ukiran-ukiran patung ya, seperti makhluk bernyawa gitu ya. Insya Allah sih masih nggak apa-apa. Terus bagaimana cara kita membedakan kalau misalnya kita pegang ini atau pakai ini merupakan jimat atau bukan? Jadi perlu teman-teman ketahui, tidak semuanya yang kita pakai, kita simpan itu lantas menjadi jimat, tidak ya. Kalau memang ada syarat-syaratnya, syarat-syarat tertentu, maka ya dia bukan jimat. Saya beri contoh. Nah, jadi yang kaedahnya yang kita pakai adalah kaedah menjadikan sebab. Sebab itu adalah sesuatu, kaedahnya. Jadi sesuatu itu dianggap sebagai sebab yang diperbolehkan, itu syaratnya dua. Yang pertama sebabnya syar'i dan yang kedua sebabnya qadari. Nah, sebab syar'i ini adalah sesuatu itu dikatakan sebab karena ada dalil syariatnya. Ya, karena ada argumentasinya dari dalil, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi contoh dari sebab syar'i adalah orang mengkonsumsi jintan hitam atau habatus sauda. Ya, itu ada, dia dikatakan sebagai sebab karena ada dalilnya. Ini namanya sebab syar'i. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, inna hadhil habbatas sauda shifaun min kulli da' illa minas sam. Ya, sesungguhnya pada habatus sauda atau jintan hitam itu terdapat obat untuk segala macam penyakit kecuali kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ya, habatus sauda dijadikan sebab karena ada dalilnya. Ya, itu sebelum ada penelitian ya. Nah, kalau berdasarkan penelitian ini juga masuk ke dalam sebab qadari. Nah, sebab qadari ini adalah sesuatu dikatakan sebagai sebab karena ada buktinya secara ilmiah atau secara pengalaman juga terbukti, atau secara sunnatullah atau hukum alam. Contohnya misalnya orang pakai jaket supaya terhindar dari dingin, maka pakai jaket ini atau jaket itu sebagai sebab secara qadari. Ya, dengan pakai jaket dia jadi hangat. Kemudian orang mungkin dia demam atau sakit, kemudian dia meminum obat, contoh paracetamol. Nah, ini namanya sebab qadari karena terbukti paracetamol bisa menurunkan demam. Itu ya. Jadi syaratnya sesuatu itu dikatakan sebagai jimat itu kalau tidak memenuhi dua kriteria ini, sebab syar'i ataupun sebab qadari. Contoh, misalnya ada orang berobat dengan batu. Jadi batu ini dicelupkan ke dalam air,
kemudian airnya diminum, maka diyakini bahwa ini adalah obat dan penyakitnya bisa hilang. Nah, maka dicari ada nggak dalilnya dari Al-Quran berobat dengan batu, ataupun dari hadis Nabi SAW. Tidak ada. Kemudian secara qadari, coba diteliti itu batu. Ada kandungan apa yang menyebabkan air bisa berkhasiat? Ternyata diteliti juga ya nggak ada, batu gitu kan. Nah, ini namanya masuk ke dalam sebab yang syirik. Masuk dia dan dia terkena hukum tamimah atau terkena hukum jimat. Nah, untuk hukum memakai jimat ini walaupun dia perbuatan syirik, tapi ini dirinci ya, dirinci. Secara umum orang yang memakai jimat itu syiriknya adalah syirik asghar atau syirik kecil. Karena orang yang memakai jimat biasanya dia meyakini bahwa yang mendatangkan manfaat itu tetap Allah. Yang mendatangkan manfaat tetap Allah, yang menolak bahaya tetap Allah, cuma disebabkan jimat yang dia pakai itu. Yang memberi rezeki tetap Allah, cuma disebabkan jimat yang dia pakai itu. Nah, ini syiriknya syirik asghar, karena dia masih meyakini bahwa yang mengabulkan atau yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia salah dalam menentukan sebab saja. Ya, karena yang dia pakai adalah sebab yang syirkiyah, bukan sebab yang syar'i maupun sebab yang qadari. Tetapi kalau dia meyakini bahwa yang mendatangkan manfaat ya ini benda itu, si jimat itu yang mendatangkan manfaat. Yang menolak mudarat ya benda itu. Yang mendatangkan rezeki ya benda itu. Misalnya si benda itu diyakini ada jinnya. Ya, ada jinnya. Nah, dia meyakini bahwa yang mendatangkan rezeki ya itu jin yang ada dalam benda itu, dalam batu itu. Maka ini adalah perbuatan syirik akbar yang mengeluarkan orang dari Islam dan menyebabkan dia tidak diampuni kalau mati dalam keadaan tidak bertobat, dan menyebabkan dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Itu ya sedikit pembahasan tentang tamimah, tentang jimat. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan dengan bertambahnya wawasan kita, bertambahnya ilmu kita tentang akidah, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.